Ya, jadi materi kita judulnya adalah nasionalisme dan anti korupsi. Itu judulnya. Satu, pengertian. Kita dulu. Satu, pengertian nasionalisme. Ada pena bang? Oh buku ada pena ada dah. Oh lupa. Ayo lupa tu nak tak kena tu dah. Coba baca boleh? Hah? Dia pergi pulang jadi ya dah ada. Lah tak kena mah. Pinjam pena kawan kau, kawannya nulis loh. Ya. Pengertian nasionalisme. Sayang, ini materinya bagus nih. Nih, balian kalau ya. Ya. Ada celai. Ada celai. Kau dah pernah kau dah. Center. Ayo bila dawat dah. Pena gagah lo lah. Pena tantangan kau. Agen lihat. Ada ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi antum. Pengertian nasionalisme adalah rasa solidaritas, rasa solidaritas terhadap musibah, terhadap musibah. Rehan tak catat dah? Oh gitu. Rehan ini? Oh gitu. Dek Rehan sama ya. Tici saya catatannya. Ya. Rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan. Musibah dan kekurangan saudara setanah air, setanah air, koma sebangsa dan senegara. Titik. Tuh setidaknya rasa solidaritas. Apa tuh solidaritas? Solidaritas apa tuh? Ya solid. Apa tuh solid? Ya solid. Rehan, wah solidaritas. Kompak. Kalau di Minang namanya itu Saraso, Sapareso. Kalau beraja apa di sekolah? Bom apa? Bom, bam. Bam ya. Saraso, bom boleh dah. Saraso, Sapareso. Samalu, Sasopan, Sasaki, Sasanang. Gitu. Itu kalau di Minang. Jadi terhadap musibah yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang ada sebangsa setanah air dengan kita. Kalau ada musibah, yang awak harus kerajuan. Kalau ada musibah kayak di pesisir musibah tu. Yang harus awak nonton. Kan solidaritas kita tuh. Bantuan. Apa saja bantuan itu? Sumbangan apa saja sumbangan tuh? Bisa berupa uang, bisa makanan, bisa pakaian, beras. Kalau makan barihnya,
atau obat-obatan. Ya, bagus itu. Yang kedua, kita main cepat saja. Aspek nasionalisme, aspek-aspeknya, aspek nasionalisme. Zam, mana ya Zam? Lamonju ama? Azam sebab apa kok? Masya Allah, luar biasa. Rajin ya, soleh. Satu, aspek pengetahuan. Di aspek-aspek nasionalisme itu, pengetahuan. Yang kedua, aspek tujuan. Yang ketiga, aspek strategi. Dah. Itu adalah aspek nasionalisme yang perlu dikembangkan. Yang pertama apa tadi? Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan, contohnya apa saja? Kalau ada terjadi gempa, apanya yang harus kita ketahui? Atau terjadi bencana banjir? Kebutuhannya terus harus ketahui itu. Ndak namu asal kirim saja. Oh, kirim pesawat ke situ. Mungkin dia butuh untuk evakuasi. Kita kirim itu sampan, apa namanya itu? Sampan apa namanya itu? Mungkin dia harus ada mengambil orang-orang yang terkapit, terkapi. Bahasa Indonesianya apa terkapi itu tuh? Terjepit. Ya. Kalau bahasa Minang terkapi ya. Nah, ini terkapi itu kan terjepit, kan harus diambil ke sana. Harus tahu kita dulu. Enggak mau asal kirim. Kebutuhan di sana itu. Oh, mungkin dia hari sudah mulai malam. Dia dingin. Selimut tidak ada, kirim selimut. Kalau tidak ada yang baru, yang usang di jo. Usang tapi layak pakai. Atau dia mungkin ada luka-luka, ada yang sakit. Itu apa tuh yang harus dikirim? Obat. Mungkin borong saya apotik itu dulu. Ya, itu pengetahuan. Yang kedua tadi tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan itu? Ku untuk seorang saja, untuk orang lain loh. Apa tujuannya? Tujuannya kita membantu itu apa? Saudara-saudara kita itu dalam keadaan kesusahan, kesulitan, supaya keluar dari situasi dan kondisi yang terjadi di saat itu. Ya. Oke. Dah, bis. Enggak boleh. Oh iyalah, pulang mangga. Kamu makan wak rumah. Misalkan wak. Ya, yang kedua, masuk sekarang korupsi. Cak tuh mengawal banyak materi kok. Korupsi
bahaya dan konsekuensinya. Itu judulnya. Korupsi, bahaya dan konsekuensinya. Judul gadangnya tadi apa? Nasionalisme dan anti korupsi. Dah, korupsi bahaya itu item yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Pengertian. Yang kedua aspek nasionalisme. Yang ketiga korupsi bahaya dan konsekuensinya. Dah, satu, pengertian korupsi adalah pengertian korupsi. Pengertian korupsi pengertian korupsi adalah busuk, busuk, koma, buruk, buruk. Nggak pakai A deh yo, buruk. Dan suka menerima uang sogok. Uang sogok. Korupsi tadi apa artinya? Busuk, buruk, suka menerima sogok. Itu pengertiannya secara bahasa ya. Jadi kalau ada orang-orang yang korupsi itu orang busuk, ya. Orang buruk, iya juga. Apanya? Sikapnya, mentalnya itu. Dah. Titik ya. Lanjut. Yang dimaksud dengan korupsi adalah tadi pengertian secara bahasanya, istilahnya. Yang dimaksud dengan korupsi adalah memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dan kelompok. Dan kelompok. Jadi ternyata korupsi itu adalah penyalahgunaan. Ya, titik. Jadi memakai kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok. Kalau diri itulah tahu tuh, pribadi. Kalau kelompok itu apa tuh? Kelompok. Kelompok. Soleha yang paling ujung. Wah. Siapa namamu kemarin tuh? Namamu kemarin siapa? Cika. Iya, Cika. Ayo, Cika kata manuang nampaknya. Mana bikian? Jangan bikian mana? Dunia kamu di kosennya, bikin mana? Apa Cika? Kalau diri sendiri udah tahu tuh. Nah, kalau kelompok apa? Jadi mempergunakan, kan itu tadi bahasa tadi itu kan, kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Apa itu kelompok?
Oh iya, definisinya ya, sekumpulan 2 orang atau lebih. Terus itu saya. Oh iya, berarti mempergunakan kekuasaan untuk sekumpulan 2 orang atau lebih. Oke lah, tangkayu ya, tangkayu. Oke. Itu yang berkenaan dengan korupsi. Oke, selanjutnya korupsi adalah perbuatan. Nih sedikit ini. Korupsi adalah perbuatan. Ya, Soleha. Korupsi adalah perbuatan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Seperti penggelapan uang. Penggelapan uang itu apa maksudnya itu? Apakah uang ini digelapkan? Dia terang kemudian digelapkan. Apa maksudnya? Disembunyikan. Dia nampak sudah tuduh-suruhan. Apa maksudnya? Soleha pakai kacamata. Siapa namamu? Jaja, Zaza, Zaza NZZ. Apa tuh Zaza? Penggelapan uang itu apa maksudnya itu? Uang tuh kalam tuh terang tuh digelapkan gitu. Nah, apa maksudnya? Bentulah Soleha, teman setianya bentu. Zaza, siapa namamu? Madel. Oh ya, Amanda ya. Birang sama. Alun sahur lah lah sahur tang tadi. Amanda, apa tuh? Yo. Penyalahgunaan uang. Awak disuruh dia mah kembali ndonde, awak balik kalepe. Oh gitu. Iya ya. Kan salah guna tuh. Lama kecian balik ke donde, awak kalepe balian. Apakah itu dimaksud dengan penggelapan uang? Cari di kamus deh. Penggelapan uang adalah kondak dari cari di Mbah Google. Tapi jangan sekarang, nanti. Zam, Arya diskusi sama Zam namanya kau mah. Yang digelapkan kau. Ada dah. Oh iya. Peci gagah nak. Masya-Allah. Enggak apa-apa emang. Ganteng kau. Ya. Oke. Jadi penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Uang sogok. Sogok itu apa tuh? Ada mobil tanjakan, mundur dia ke belakang. Sogok ya? Aduh. Oh itu mogok ya? Kirain ke sogok tadi lah. Apa tuh uang sogok? Uang suap, uang disuapin. Bukanlah. Tuh. Imbalan. Oke lah. Awak masuk karajo. Tabang-tabang buku mah. Awak masuk karajo. Tahu-tahu supaya mulus sogok nyo minta 200 juta. Piti sedoe. Ndak disampu aja daun do. Dan kita kasih. Tuh. Ya.
Oke, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Titik. Oke. Nomor 4. Karakter anti korupsi pada generasi muda. Itu perlu tuh. Zam, catat tuh. Karakter anti korupsi pada generasi muda. Tanamkan karakter tuh. Dikuatkan. Sogok menyogok itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan langsung awak kalau masuk kerja mah. Boleh ya? Bang Soleh, Arya, ini mau tanya leh, boleh enggak? Sogok tu, kenapa enggak? Ya tu, acok sogok azam je, jorokok. Ah tu. Azam lah boleh merokok ya? Sesekali. Jujur salah, dalam bahasa mah. Buya cek dulu. Mudah-mudahan Ramadannya sahih lah. Pernah merokok? Alhamdulillah. Pernah merokok? Alhamdulillah. Mahijah ya? Oh iya Mahijah. Pernah merokok? Rehan? Pernah merokok? Enggak. Dia kan jujur itu. Lah jujurnya mah berang lo bagai. Kok dutuh orang berang lo. Pernah merokok? Ya, pernah. Alhamdulillah. Jujur tuh. Jujur ya, pernah ya. Pernah ya? Alhamdulillah. Jujur tuh yang perlu. Saleh. Reynaldo. Siapa namamu? Raivaldo Yosrika. Ya, Yosrika. Pernah merokok? Hah? Sajak mulai lagi ya sampai kini. Enggak pernah merokok dah. Ini ukuran kayak gitu ya. Hah? Pernah? Enggak usah tengok kiri kanan. Buya kan pingin tes Ramadannya. Gitu. Atau rencananya di bulan Ramadan kan bertanya. Kalau dari lain kan bisa udah tahu kan. Pernah? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Pernah merokok? Siapa namamu? Daud. Masya Allah. Daud kok diam-diam saja. Pernah merokok? Alhamdulillah. Berapa bungkus hari? Siapa namamu? Akbar. Oh, kok Akbar ya? Oh, pastilah. Pernah merokok? Oh, sekali atau sekali-sekali? Sekali-sekali ya? Masya Allah, luar biasa. Pinter tuh. Pernah merokok? Soleh? Siapa nama? Farhan. Oh iya. Oh, belum hafal. Pernah merokok? Hah? Siapa kok? Khairul Imam. Masya Allah, Khairul Imam. Masya Allah. Jadi pemimpin nanti. Pernah merokok? Oh siapa? Al-Siddiqo. Oh, Farhan. Pernah merokok? Soleh? Pernah ya? Kini masih ya? Aktif ya? Masya Allah. Luar biasa. Masuk rekaman tuh. Pernah merokok? Hah? Siapa namanya? Namamu siapa? Dewa. Pernah merokok Dewa? Tarikam langsung. Enggak ya? Alhamdulillah. Pernah merokok? Ini Ramadan ini. Pernah ya? Alhamdulillah jujur. Soleh? Siapa namamu? Hah? Pernah merokok? Enggak ya? Tuh, ada mamamu di sini tuh. Oh, enggak ada. Soleh? Pernah merokok? Enggak ya? Saja Idui. Enggak pernah merokok ya? Pernah. Alhamdulillah. Itu jujur semua tuh. Yuk kini yang indahnya. Oh, gitu. Kini Ramadan baru merokok ya. Pernah merokok? Soleh? Enggak ya? Saja lagi ya? Belum ya? Jangan pakai belum. Kalau belum ada rencana tuh. Rafi pernah merokok Rafi? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Baik. Beruntunglah orang-orang yang belum pernah merokok dan janganlah untuk berniat.
untuk merokok. Karena rokok itu adalah, rokok itu apa hukumnya? Hah? Hah? Oh, rokok sunnah ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa? Farhan ya. Oh, sahih tuh Farhan. Rokok sunnah kecek Farhan. Masya Allah, dapat dalil baru loh. Ya, nggak ada rokok sunnah. Rokok itu haram. Dalilnya, wala tuzlamu anfusakum. Itu Al-Quran tuh. Janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri. Rokok bahagian daripada menzolimi diri. Kalau di Arab Saudi, ketahuan merokok tidak bisa menjadi imam. Dicoreng gitu. Nah gitu. Ini caranya. Terus sewaktu Buya kemarin ada 2 negara yang dilewati, satu Malaysia, yang kedua Arab Saudi. Apa yang tidak ada di sana ketemu? Iklan rokok. Spanduk itu tidak ada. Dan sampai Buya mampir itu ke kampungnya Durian Runtuh, tidak ketemu sama Filipin. Entah di mana. Benar itu. Tidak usah sobok doh. Di rumah Filipin ko yo. Harus sobok doh. Oh itu ya, di Blok A. Oh JMP, terus awak tu mah. Ya, baik. Jadi ternyata bahwa generasi muda itu perlu dikuatkan. Bagaimana dia tetap punya idealis yang terbaik. Ya. Jadi yang keempat tadi, karakter anti korupsi pada generasi muda. Generasi muda harus dikembalikan karakter nasionalisme, mencintai bangsa. Yang penting inilah prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Tuh. 1. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Kesatuan. Arya lah, apa itu? 1. Kesatuan. Ale berarti bodoh. Ndak. Lah petang lah nak. Ale skor 2. Sini. Hah? Dia udah pernah. Baik. Jangan hilang lah kau ndak. Ketimbul lah belakang tu kau. Lah, 1 adalah kesatuan. Kalau awak bersatu, apapun bisa kita lakukan. Ya Zam ya. Tapi kalau tidak bersatu awak pecah, tidak ada yang bisa. Hilang. Udah kehilangan. Jari tangan awak berapa sadanya? Naniko 5. Kalau dia pecah, pontong, ciek tinggalnya. Lai bisa makan secara normal, pakai tunjuk. Lai KBN sendok situ. Dah, makanya penting. Kelingking kau kadang tak kete. Untuk aku nanya. Jual pujari kau lebih sanjuk hidung kau, malah tu hidung ni banyak. Makanya berfungsi semuanya. Jadi penting kesatuan itu. Makanya warga komplek ini bersatulah kita. Jangan sampai tidak bersatu. Jangan pecah. Jangan ada kita saling tidak kesesuaian. Jaga persatuan. Di sekolah kayak gitu jo. Jaga persatuan. Di mana-mana jaga persatuan. Makanya tawuran itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah perpecahan antar sekolah. Jangan bangga lo wale tawuran itu deh. Tawuran itu kalau menang menjadi arang, kalah menjadi abu.
Arya, le tahu tu? Le tahu dah. Arang tahu? Lai. Abu tahu? Ah, kan lai tahu tu. Ayang tak tahu tadi. Manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Abang siapa namanya? Bang Soleh? Fadli. Apa maksudnya itu bang? Kalau tawuran tuh, baca kak tuh, atau perang itu, kalah menjadi abu, manang menjadi arang. Apa maksud itu? Tidak ada gunanya juga. Jadi sama-sama tidak bermanfaat. Makanya tidak boleh tawuran tuh dong. Tidak boleh bercakap dong. Nah, yang kedua, kebebasan. Ya, kebebasan. 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 Ale, simpan. Udah taruh sini. Simpan tuh. Punya siapa tuh? Bu Yambi kok. Kadang ada yang main-main HP. Lah, kebebasan. Apa maksud kebebasan ini? Farhan yang belakang. Siapa namanya? Iya Farhan kan? Hah? Rafi. Nah, apa maksudnya kebebasan itu? Jadi unsur prinsip nasionalisme itu termasuk adalah kebebasan. Kebebasan apa? Berpendapat. Betul. Apa lagi? Kebebasan apa? Yang perempuan? Yang daki tonggak? Ayo wah. Yo. Siapa namamu? Mai Smoky? Hah? Hana. Renata. Nah, apa maksudnya kebebasan itu, Re? Tadi sudah kebebasan berpendapat. Jangan dihalangi kalau ada teman-teman punya pendapat. Kalau ada kawan bertanya, jangan dicemehas. Ikut cemeh kadang awak ada pendai dah. Arau tu kadangnya ngecek di belakang lo, suruh kamu kau dah aja lero. Pare. Panik deh, Renata juga ya. Samping Renata sono, siapa namanya? Pio. 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 Kan banyak kebebasan mah. Kebebasan banyak tuh. Tapi ada kebebasan yang terikat, enggak semuanya bebas. Kebebasan berpakaian, itu enggak usah pakaian itu. Enggak juga. Apa? Mana itu? Tuh, yang tengah-tengah. 5 tengah-tengah ya. Ya, siapa namamu? Rizka. Apakah? Ya, kebebasan apa lagi? Tadi sudah kebebasan berpendapat sama Raffi. Ya, aku lagi. Aku kebebasan apa? Keluarkanlah. Ini anak SMA ini kok ide gagasan banyak itu. Cuma malih mengecek saya. Kecatkanlah apa yang dikecatkan. Yuk. Masya Allah, lama mikirnya. Anak gadis ni boleh lama fikir doh. Nak jadi masak kalau lama fikir. Masak ayo. Ini sanjo selai. Iya lah tadi. Rapi tadi tu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kebebasan ide dan gagasan, kebebasan berkarya, kebebasan dalam memilih. Ya betul, mau milih pasang nomor 2, nomor 1 terserah itu kan. Iya. Petang lain satu milih ya. Alah satu ya. Lalu KTP wak. Oh dikira kok ketik sih. Soal imut-imut bentuknya kan. Oke, yang ketiga, kesamaan.
Zam, kesamaan. Ketiga oleh. Kesamaan. Tumbuhan. Halo leh. Lah tumbuhan. Woi, iya tuh. Oh, tuh. Ya, yang pertama tadi kesatuan, yang kedua kebebasan. Ingat ya, uraian-uraian itu kalian saja yang mencari. Apa contoh-contoh itu? Yang ketiga kesamaan. Kesamaan. Contohnya peliak ale. Astagfirullah. Kamu ini enggak digiliang kopi itu. Enggak ngerti kamu. Apa contohnya ale? Kesamaan. Tang talambe main HP lo. Dah, satu kali lagi tegur nanti. Tarik apa itu ya? Dimakan apa itu kok. Bang, belakang. Oh di mana dua tuh? Ndak dosa kau doa. Kok Mereka mati kok. Sekolah. Oh lah bumbu kau jangan dekat dingin so, mati kok. Saya kau. Apa contohnya? Kesamaan. Kesamaan apa tuh? Apa yang maksud dengan kesamaan sana? Yuk. Kesamaan dalam apa? Berpakaian. Harus sama pakaiannya? Ya bisa. SMA sama kan? Kalau tidak sama nanti itu namanya pelanggaran. Betul tuh Arya ya. Pintar juga Arya kok ya. Disangka enggak biasa. Apalagi Arya? Yang lain Arya? Soleh. Bang, apa lagi? Kesamaan dalam apa? Sama-sama? Mempunyai agama. Ya, betul. Jadi sama-sama agama. Hah? Ya, jadi kita ini punya agama yang sama. Bagaimana kita dalam agama yang sama itu harus mengikuti aturan-aturan yang sama. Dalam apa lagi? Dalam agama sudah. Agama itu kan kayak kepercayaan itu. Nah ini dalam budaya tadi masuk pakaian itu. Dalam apa lagi? Dalam tujuan. Kesamaan dalam tujuan. Apa contohnya? Hah? Hak azazi, ya, HAM. Bisa. Hukum. Tuh. Hukum. Sama dalam hukum. Ketek, gadang, tuo, mudo, laki, perempuan sama. Itu betul tuh. Sama dalam hukum. Pintar kalian tuh. Dah. Mengkampe. Masih ada lagi tuh kesamaan tadi itu dalam masalah kewajiban sama. Oh gitu. Ya. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian. Apa contohnya? Kepribadian tuh. Jadi prinsip-prinsip nasionalisme itu harus ada kepribadian. Yang paling ujung, no manuang. Tuh, jangan manuang lah. Dia dulu lah, manuang lah. Siapa namanya? Asmi. Areska. Areksa. Masya Allah namanya. Rek. Panggilan Rek ya. Sa. Apa contohnya? Masalah kepribadian. Sa. Memiliki harga diri. Harga diri. Berapa harga itu? Harga diri itu apa maksudnya itu? Harga diri pribadi, harga diri bangsa. Kalau awak dijajah di orang bah. Kalau awak telingoh awak nyawai di kawan bah. Awih itu telingoh
Nyut tanpa pipi kanan awak, tampaklah pipi kanannya. Dalam agama kan kayak gitu tuh. Tapi kalau dimaafkan itu lebih baik. Itu. Oke. Itu yang keempat, kepribadian. Yang kelima, prinsip-prinsipnya, prestasi. 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 Apa itu prestasi? Prestasi apa tuh? Bang Soleh. Yang di belakang tuh abang ada ganteng mbaknya. Hah? Pencapaian. Kalau prestasi bangsa, iya pencapaian bangsa tuh gitu. Masya Allah, simpel saja ya. Kalau prestasi anak bangsa, apa contohnya? Bidang apa? Olahraga. Satu, apa lagi? Olahraga kecilnya. Hah? Tahfiz. Masya Allah, lain masuk tahfiz cik. Siapa namamu tadi? Debbie ya? Debbie Arika. Debbie apa? Debbie Arifin. Masya Allah. Nanti ayah Arifin tuh. Debbie Arifin. Prestasi tahfiz. Prestasi apa lagi? Olahraga, tahfiz. Zam mau junjung mah. Panik ya? Iya, awak lagi kayak kau memang pemanik. Kalau wong mua kau. Nah, contoh Azam, prestasi Azam. Nah, prestasi apa Azam? Azam ganteng orang. Bantulah Ria, kawan setia awak mah. Ya. Tua, ditolong lah nyo. Nah, yang penting prestasi lah. Cari, capai, usahakan. Oke. Sampai jam berapa nih? Habis nih. Korupsi dari segi agama. Itu lagi judul berapa tuh? Pada item-item tadi. Kelima. Ya, korupsi dari segi hukum agama. Islam ya, pakai Islam. Kok agama lain lo kok? Udah. Korupsi dalam tinjauan agama adalah, catat dalam, khianat. Ale sibuk benar Ale. Beraja dulu Le. Korupsi dalam pandangan agama disebut dengan khianat, pakai kh ya, khianat, bukan ki, tapi kh, khianat. Nah, oke, prestasi apa tadi? Korupsi dalam agama disebut dengan khianat. Ini dalilnya, tidak usah kamu catat. Alladzi khana ma ju'ila alaihi aminna. Orang-orang yang curang terhadap perkara yang diamanahkan kepadanya. Itu dalilnya itu. Jadi kalau ada orang bertanya, adalah itu dalil agamanya. Hadis, kalau hadisnya, ini udah terkenal hadisnya itu. Hadis diriwayatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya ayatul munafiqin salatun. Pernah kenal? Pernah dengar? Tanda-tanda orang munafik salatun. Udah tiga. Pernah dengar hadis itu? Layi, sonda.
Dah. Dalil korupsi. Catat tuh. Dalil tentang korupsi. Jadi beko kalau ada orang bertanya kok, dalam agama bah korupsi itu khianat. Mah keterangannya, mayatnya, mah hadisnya, kok hadisnya. Itu hadis ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dah. Hadis tentang korupsi. Hadis tentang korupsi dalam kurung khianat. Artinya saja catat. Artinya saja catat ya. Artinya hadisnya nanti bisa kamu cari saja di Google ada. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tulis. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila ia berbicara bohong. Asa bohong, munafik. Itu caranya, Bang. Jadi awak tak perlu menuduhnya menafiknya doh. Asa penutuhnya, berarti menafik doh. Lah pasti. Dah. Bila bicara bohong. 2. Bila berjanji ingkar. Mudah saya bacanya. 3. Bila diberi amanah, yuk Zam. Bila diberi amanah apa lawannya? Bohong tadi apa? Jujur dia. Bila diberi amanah dia khianat. Tunjuk tuh yang ketiga kah? Ya. Jadi yang ketiga ini yang sesuai dengan definisi korupsi tadi. Korupsi dalam agama disebut dengan apa? Khianat. Apa dalilnya? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, 1 apa tadi? Apabila dia bicara bohong. 2, dan 3 diberi amanah khianat. Ingat itu? Makanya tidak boleh berkhianat itu, karena bahagian daripada korupsi pada hakikatnya. Ya. Mungkin kalian di sekolah menjadi ketua kelas, ketua OSIS. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah hendak disampaikan ke kawan-kawan doh. Itu udah masuk sana itu. Kalau ada janji-janji, sewaktu pemilihan dulu tak tangguh janji doh. Saya akan memperbaiki ini. Tuh. Entah kan ngapain ada. Lah tak pilihnya jadi ketua OSIS, nggak ada satupun. Apa namanya tuh? Ingkar janji. Tahu-tahu teman-teman punya harapan lah ke dia ndak bisa. Dah. Oke. Hukum korupsi. Catat, hukum korupsi adalah haram. Alih, catat. Benar dah. Alih berang semua. Ngambok saya dari tadi. Senyumlah. Hukum korupsi adalah haram. Harta yang dikorupsi adalah haram dan juga melanggar sumpah atau janji, sumpah jabatan atau janji.
Dah. Apa hukum korupsi tadi? Haram. Al-Quran surah An-Nisa 249. Al-Quran surah An-Nisa surah Kampe ayat 29. Siapa ada yang bawa Al-Quran yang terjemahan? Ada sono? Al-Quran terjemahan. Nah, coba buka. Kak Amanda. Oh, ingat langsung. Kemarin kan Amanda juga. Surah 4 ayat 29. Itu penting ya. Hukum korupsi haram. Dasarnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Baca terjem. Terjem Lugatan Indonesia. Yang keras. Wes sampai batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah tuh. Sampai situ tuh. Intinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu secara batil. Paham tuh? Ah tuh. Jadi kalau orang yang bertanya, hukum korupsi dalam agama haram. Dasarnya Al-Quran surat An-Nisa surah angka 4 ayat 2. Pinter. Oh, gagah nih seorang ya. Si siapa namanya itu? Bukan tuh ayah itu mah. Ndak ayah doh. Siapa namanya itu? Susan. Siapa? Ayo Farhan. Sidik. Enggak, Farhan lah. Surah tadi Farhan? An-Nisa. Surah yang keberapa? Ayat berapa? Coba cuan. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tuh kan dapet tuh. Pinter Rehan kayak. Masya Allah. Rehan kayaknya rajin mantan neneknya sampai sholat. Doa Rehan masuk surga ya. Sekarang. Oke. Wes. Hukum. Bentuk korupsi dalam agama. Nah, tuh. Habis ini selesai. Udah jam 2 leri. Bentuk-bentuk korupsi dalam agama. 1. Ini dalam ilmu tafsir ya. Buya bacakan saja. La ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil ayu biwajhin ghairi syar'i. Ya terjemahan saya lah. Apa tadi judulnya? Bentuk-bentuk korupsi. 1. Mencuri. Kalau di sini gasap. Kalau di agama gasap namanya tuh. Menggasap, mencuri. Jadi mencuri itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Ya. Termasuk mencuri pandangan. Enggak boleh. Ya Le ya. Itu. Dah. Mencuri. Yang kedua, berkhianat atau curang. Wasariqah, mencuri. Wal khianah. Dah, apa yang kedua tadi? Berkhianat atau curang. Itu bahagian daripada
Korupsi. Menciluk punya orang. Berkhianat. Curang. Yang ketiga, wal imarah. Wal imar. Bahasa kitanya berjudi. Judi. Nggak boleh. Rumah Irama kan melarang juga itu. Judi meracuni kehidupan. Bohong. Dah, judi. Contoh judi. Apa? Apa contoh judi? Slot. Apa itu slot? Tidak tahu ya dah. Oh, Buyan bahasa lama sebenarnya, bahasa baru mana dah? Main koa. Kamu kenal dengan koa? Enggak. Itu aku tahu. Oh, Masya Allah. Main koa. Apa lagi contoh judi? Main domino. Main domino kini di HP bisa main domino nah. Orang dulu main domino di kosong dong. Dikocok saja. Kalau kini main domino kok lah di alam gaib misalnya. Ya, apalagi contoh judi. Ada dulu namanya di zaman Soeharto jadi presiden, BT, Buntui. Ada namanya Toto Kudo. Ada namanya kupon putih ya. Banyak dulu. Pasang-pasang tuh, pasang-pasang tuh. Anu itu? Pasang kartu. Enggak, dipasang angka. Kalau ada mimpi itu sekian angkanya pasang langsung. Lotre. Ada itu. Kini ada yo cek lagi entah masuk itu. Apa namanya itu? Judi itu. Banyak dikemas bentuk judi itu yang macam-macam sekarang. Enggak boleh. Itu bahagian dari perbuatan. Yang ke berapa lagi itu? 1, 2, 3, 4. Wal huququ bir riba. Iaitunya akad transaksi riba. Akad transaksi riba. Akad pakai D ya, akad ya. Akad transaksi riba. Nggak boleh. Itu bahagian daripada bentuk-bentuk perbuatan yang haram. Yang kelima, warasi wal murtasi benar. Menyuap. Ya masuk tadi menyuap. Azam dan nulis dong, Arya. Tulislah. Buya sengaja buatkan ini materinya itu, supaya kita berilmu. Karena nanti nak ngerti kamu nanti. Bakarajo di kantor beko alantung sudah lah kok. Gulung sudah ya. Padahal udah terlarang. Dah. Yang kelima tadi menyuap arrasi wal mutasi finar. Suap menyuap tuh berdosa atau enggak? Sogok menyogok tuh berdosa atau enggak? Dosa. Kenapa? Kan kita mengasih dia duit. Ngapain dosa pula? Semuanya memang ada tujuan. Kau pulang pun ada tujuan ke rumah. Mana tujuannya salah? Kan supaya urusannya lancar. Tapi redaksi hadis itu arrasi wal murtasi finnar. Ini bukan berdosa. Langsung neraka. Jadi orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok masuk neraka. Dia tidak berdosa. Cuma masuk neraka yo. Paham ya? Biasanya orang yang masuk neraka itu jelas orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu masuk neraka. Sama ya.
Bedik kakak itu mah. Nah, iyalah. Damai selawat leh. Oke, suap menyuap enggak boleh. Kecuali kalau menyuapkan adik teman makan boleh, enggak apa-apa. Ah, soal lah kadang-kadang. Le masukan apa tu kasadolah ya, soal lah. Yang keenam, sumpah palsu. Sumpah palsu. Arya, jawab nongnya leh. Mana yang kamu catat? Buku pada si aja baru ha. Pasang kacamatanya. Enggak. Aman. Aman ya. Minus berapa? 4. Masya Allah. Serius. Gaik lo awak dari Bujala ya. Merancok game apa ya? Hah? Merancok game. Ya awak selama le nyo. Awak le tahu. Entah ya tidak. Awak nuduh-nuduh saja. Dah. Apa tadi? Sumpah palsu. Contoh apa sumpah palsu tu? Aku cinta kamu. Why? Itu kan boleh tu. Aku cinta kamu. Aku tidak cinta kamu katanya. Mengawak. Itu melawih tu boleh. Itu janji manis ya. Awak janji manisnya dah, janji awak dah. Ya, baik. Jadi sumpah palsu, sumpah tapi palsu. Apa contohnya? Sumpah, enggak, itu benar itu sumpah itu. Demi Allah, saya, cuman dia tidak menepati janji. Nah, sekarang sumpah palsu. Nyoba sumpah tapi enggak betul. Apa contohnya? Tuh, sumpah pocong, masya Allah. Kamu udah kenal dengan pocong? Pernah ketemu? Enggak. Sama. Oh iya, enggak sebut dah. Itu enggak benar ya. Pocong itu enggak ada. Sampai hari ini Buya belum pernah ketemu dengan pocong. Entah di rumah, entah bantu Hah? Di rumah? Enggak ada. Kalau ada teman yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, itu tidak benar. Itu bagian dari perbuatan-perbuatan terlarang itu. Atau cilai sumpah pocong. Cilai tidak ada doh swear. Apa itu swear? Saya tidak ngerti juga. Ayo saya tidak mengerti doh swear. Pakai swear lo okay. Ada cilai. Tidak ada doh nengka ditembak patui. Iyo kalau patui ini kok indah. Tidak ada. Sumpah dalam Islam hanya 3. Oi, Soleh. Sumpah dalam Islam hanya 3. Waw, ba, ta. Nah, terus sumpah itu. Kalau itu dipakai, oke, sahih itu. Wajib percaya. Wallah. Gitu. Jadi kalau kamu nanti jadi gubernur nanti Farhan, Anda salah. Presiden itu payah. Separuh badan di neraka. Itu Prabowo ya. Yo. Karena banyak kuman ke diurusnya. Ndak kata urus diri seorang rabeh ini udah. Jalan supaya. Contoh, ndak kawan seolah ni nah. Kawan seolah ni nah. Ndak ini dah, ini nah. Ya. Ndak, ada kawan Buya payah jalannya. Kaki tengkak gitu kan. Ya, karena dia jatuh petang. Enggak, kawan sama kuliah petang. Ya. Ya. Kok yoro kok. Mencarilah di buruk seringnya. Nah. Oke, sumpah palsu enggak boleh. Yang orang lain. Yang ketujuh kesaksian palsu. Wah, main palsu semua. Enggak boleh. Ini bahasa Arabnya ya. Wa syahadatuz zur. Kesaksian palsu. Jadi kalau bersaksi jangan palsu, harus asli. Oke. Wes. Yang terakhir. Dan akad itu janji-janji. Dan akad yang tidak sah menurut agama, dan akad-akad yang tidak sah menurut agama. Baik, mungkin itu masa jam nak ya, kameramen.
Wes, mungkin itu bicara masalah yang berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitunya nasionalisme dan anti korupsi.